Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firza Nina Fitria dengan nomor NIM 22851200026 dari jurusan Akidah dan Filsafat Islam semester 4 kelas A. Kali ini kita kembali dengan mata kuliah Filsafat Bahasa yang akan membahas mengenai bahasa dan logika. So, tontonan bahas nih sampai akhir ya. Jika berbicara mengenai logika, pasti kalian akan bilang logika itu bikin mumet. Dan kenapa sih logika itu berhubungan dengan arah filsafat? Karena mereka selalu mengandalkan logika dalam berpikir. Tapi kalian tahu nggak sih logika itu apa? Sebelum membahas lebih lanjut lagi mengenai apa itu logika, apa kegunaan logika, dan apa hubungan antara logika dan juga bahasa, saya akan sedikit membahas mengenai sejarah singkat dari logika. Ternyata para perintis dari lahirnya logika ada pada para kaum sofis dan juga dua tokoh filsuf terkenal dari Yunani, yaitu Socrates dan juga Plato. Perlu dicatat bahwasanya logika lahir sebagai ilmu atas jasa dari Aristoteles, Theophrastus, dan juga para kaum Stoa. Aristoteles meninggalkan 6 buah buku yang dimana oleh murid-muridnya diberi nama Organon. Di antaranya ada Kategoria, yaitu mengenai pengertian-pengertian, lalu ada De Interpretatia mengenai keputusan-keputusan, lalu ada Analytica Priora tentang silogisme, Analytica Posteriora tentang pembuktian, lalu ada Topika mengenai berdebat, dan terakhir The Sophisticis Elensis mengenai kesalahan-kesalahan dalam berpikir. Dan perlu dicatat juga bahwasanya yang pertama kali mempergunakan istilah logika yaitu Zeno dari Citium. Selanjutnya, definisi dari logika. Logika dalam bahasa Yunani dikenal dengan istilah logik yang berarti kata atau perkataan. Logika itu sendiri berbicara mengenai penalaran, bukan suatu realita ataupun faktual. Sebab tugas dari logika itu sendiri untuk menarik kesimpulan yang logis, sistematis, dan juga tepat dari informasi yang tersedia. Oleh sebab itu, logika belum berbicara mengenai kebenaran dari informasi yang ada. Dan perlu dicatat juga bahwasanya logika bukan hanya sekedar teori saja, melainkan keterampilan untuk menerapkan kaidah atau hukum pemikiran dalam praktek. Oleh sebab itu, logika disebut dengan filsafat praktis. Dan prinsip dari logika ialah menarik suatu kesimpulan yang logis serta sistematis dari informasi yang ada. Untuk dapat memahami logika dengan baik, kita perlu mengetahui serta memahami 3 hal berikut ini. Yang pertama, pengertian. Pengertian merupakan gambaran atau tanggapan akal budi manusia mengenai suatu hal atau barang yang dipahami dari realitas yang dimanifestasikan oleh bahasa dalam bentuk kata. Contoh pengertian mengenai burung. Burung itu hewan bersayap, bisa terbang, dan juga mempunyai mulut pipih memanjang. Kita dapat menyatakan serta mengetahui ciri, bentuk, serta sifat dari burung itu sendiri tanpa menghadirkan secara konkret wujud dari seekor burung. Sebab sebelumnya kita sudah mengalami proses mengerti dari realitas yang ditangkap oleh panca indera kita. Pengertian itu sendiri sudah ada dalam batin kita. Dan pengertian yang ada dalam batin kita merupakan hasil proses dari mengerti. Dan jika ingin disampaikan atau diinformasikan kepada orang lain mengenai bentuk serta sifat dari burung itu sendiri, kita memanifestasikannya dalam bentuk kata-kata. Kata adalah manifestasi dari pengertian, akan tetapi perlu dicatat bahwasannya kata itu sendiri tidak sama dengan pengertian. Dalam realitanya, kita seringkali memahami kata yang sama untuk merujuk pada hal yang berbeda. Contohnya, kita memaknai kata pacar sebagai suatu kata yang bermakna kekasih ataupun pasangan. Akan tetapi bisa saja makna dari kata pacar ini, inai,
henna, atau pemerah kuku. Sebaliknya, kita juga sering kali memaknai kata yang berlainan untuk merujuk pada pernyataan yang sama. Contohnya pada kata upaya. Upaya sama dengan usaha. Oleh sebab itu, dapat dikatakan bahwasanya meskipun kata ini merupakan manifestasi dari pengertian, akan tetapi kata itu tidak sama dengan pengertian itu sendiri. Sulit menemukan kata ataupun istilah yang tepat untuk menggambarkan secara tepat apa yang ada dalam batin kita. Yang kedua, proposisi. Proposisi merupakan pernyataan yang berwujud berupa term-term atau isi dari pengertian yang dihubungkan menjadi sebuah konstruksi dengan urutan subjek dan juga predikat. Akan tetapi, dalam logika tradisional, antara subjek dan predikat dihubungkan oleh kopula. Kopula merupakan penghubung atau verba yang berguna untuk menjelaskan status atau sifat dari subjek. Terdapat beberapa jenis-jenis proposisi yang perlu kalian ketahui. Yang pertama, berdasarkan bentuk, dibagi menjadi dua proposisi, ada proposisi tunggal dan proposisi majemuk. Lalu berdasarkan bahan atau materi, dibagi menjadi dua, ada proposisi analitik dan sintetik. Berdasarkan kuantitas, dibagi menjadi tiga macam proposisi, universal, partikular, dan singular. Lalu yang keempat, berdasarkan kualitas, dibagi menjadi dua, yaitu afirmatif dan negatif. Dan terakhir, berdasarkan relasi atau hubungan dibagi menjadi dua macam lagi, yaitu kategoris dan kondisional. Untuk dapat memahami lebih baik lagi mengenai definisi serta cara pengaplikasian dari jenis-jenis proposisi yang telah disebutkan tadi, saya akan sedikit membahas mengenai arti dari jenis-jenis proposisi tersebut serta pengaplikasian dari proposisi yang sesuai. Yang pertama, proposisi tunggal. Proposisi yang mengandung satu pernyataan saja. Contohnya, Ibu Rani adalah seorang dosen. Terdapat satu pernyataan dalam kalimat tersebut, yaitu seorang dosen. Ibu Rani adalah seorang dosen. Yang kedua, proposisi majemuk. Proposisi majemuk ini lebih dari satu pernyataan. Contohnya, Ibu Rani adalah seorang dosen dan seorang penulis. Lalu yang ketiga, ada proposisi analitik. Proposisi analitik ini merupakan proposisi yang predikatnya keharusan bagi si subjek. Contohnya, Teh Tika adalah seorang perempuan. Jadi tidak mungkin Teh Tika bukan perempuan, sebab nama Tika itu sendiri merupakan nama perempuan. Jadi predikatnya ini merupakan keharusan bagi si subjek, dan subjek dari kalimat tersebut adalah Teh Tika. Lalu yang keempat, ada proposisi sintetik. Proposisi sintetik ini lawan dari proposisi analitik, yaitu predikatnya bukan keharusan bagi si subjek atau terdapat penolakan. Contohnya, Teh Tika itu miskin. Jadi miskin bukan keharusan bagi Teh Tika. Konklusinya, karena bisa saja Teh Tika miskin, bisa pula kaya. Lalu yang kelima, ada proposisi universal. Proposisi universal ini meliputi semua lingkup objek. Contohnya, semua mahasiswi di kampus UIN Cyber Senurjati Cirebon menggunakan hijab. Konklusinya, jadi tidak mungkin mereka tidak menggunakan hijab. Lalu, ada proposisi partikular. Proposisi partikular ini hanya sebagian saja dari lingkup si subjek. Contohnya, beberapa mahasiswa di kelas AFI angkatan 2022 berasal dari semester 4. Konklusinya, jadi tidak mungkin semua mahasiswa di kelas tersebut berasal dari semester 4. Bisa saja berasal dari semester atas ataupun semester bawah. Jadi partikular ini hanya menyebutkan sebagian saja dari lingkup si subjek. Lalu ada proposisi singular. Proposisi singular ini subjeknya hanya satu orang atau satu benda. Contohnya, Ibu Dian adalah dosen UIN Cyber Senurjati Cirebon.
terdapat satu subjek dalam kalimat tersebut. Lalu ada proposisi afirmatif. Proposisi afirmatif ini bersifat menetapkan atau bukan mengingkari. Contohnya, semua profesor adalah orang cerdas. Tidak mungkin profesor itu orang yang bodoh. Lalu ada proposisi negatif. Proposisi negatif ini lawan kata dari afirmatif, bersifat mengingkari atau adanya penolakan. Lalu ada proposisi kategoris yang dimana antara predikat dan subjek terdapat suatu syarat. Contohnya, sebagian mahasiswa tidak rajin. Lalu ada proposisi kondisional, antara predikat dan subjek terdapat syarat. Contohnya, kalau malas belajar tentu tidak lulus. Antara predikat dan subjek tersebut terdapat syarat. Kalau tidak belajar tentu kalian tidak akan lulus. Yang kedua, hal untuk memahami logika dengan baik yaitu penalaran. Penalaran bukan proses berpikir, melainkan kemampuan untuk menarik kesimpulan yang logis. Ada dua jenis penalaran. Ada penalaran langsung dan penalaran tidak langsung. Penalaran langsung berupa konversi, inversi, dan kontraposisi. Penalaran tidak langsung ada penalaran induktif dan deduktif. Penalaran induktif merupakan penalaran yang berupa proposisi khusus dari sejumlah fakta atau pengalaman untuk menghasilkan konklusi atau kesimpulan yang umum. Atau ciri khusus dari rumus penalaran ini yaitu umum khusus. Contohnya, Nina adalah mahasiswi Cyber Syekh Nurjati Cirebon. Term tersebut dikatakan sebagai term premis mayor. Saya lambangkan dengan huruf P dan M kapital. Semua mahasiswi Cyber Syekh Nurjati Cirebon menggunakan hijab. Term tersebut termasuk dalam premis minor. Saya lambangkan dengan huruf P dan M kecil. Konklusinya, jadi Nina adalah mahasiswi yang menggunakan hijab. Lalu ada penalaran deduktif. Penalaran deduktif ini merupakan penalaran yang berupa pernyataan umum untuk menghasilkan konklusi yang khusus. Jadi ciri khas rumusnya itu khusus ke umum atau kebalikan dari penalaran induktif. Contohnya, semua mahasiswi Cyber Syekh Nurjati Cirebon menggunakan hijab. Term tersebut termasuk dalam kategori premis mayor. P dan M besar. Nina adalah mahasiswi Cyber Syekh Nurjati Cirebon. Term tersebut termasuk dalam kategori premis minor. Konklusinya, jadi Nina menggunakan hijab. Jadi, apa kaitan antara logika dan bahasa? Perlu dikatakan bahwasanya bahasa bukan hanya sebagai alat komunikasi saja, sebab dalam berkomunikasi dan berinteraksi, manusia sebelumnya mengalami proses berpikir sebelum mengungkapkan kata-kata dalam bentuk bahasa. Bahasa itu sendiri mengikutsertakan proses berpikir manusia dalam usaha memahami dunia luar, baik secara objektif maupun imajinatif. Bahasa selain sebagai alat komunikasi juga memiliki fungsi kognitif dan juga emotif. Antara logika dan bahasa merupakan hubungan dua arah. Mengapa hal demikian? Karena antara logika dan bahasa saling mempengaruhi satu sama lain. Logika mempengaruhi bahasa, begitu juga dengan bahasa mempengaruhi logika. Kegiatan berpikir diwujudkan dalam 3 tindakan. Penalaran. Yang pertama, tindak pemahaman sederhana. Lalu penyusunan afirmasi atau negasi. Dan terakhir, penarikan kesimpulan yang logis. Tindakan penyusunan simpulan merupakan tindakan penalaran yang didasarkan pada kebenaran yang sudah diketahui sebelumnya untuk memperoleh pengetahuan baru. Logika dalam bahasa memang sangat diperlukan, sebab dalam bahasa untuk membuat argumen yang logis kita perlu berpikir dengan logika. Argumen tersusun dari premis-premis. Dalam kaitannya dengan bahasa, premis muncul dalam kalimat atau juga frasa.
Logika itu sendiri dijadikan sebagai jembatan antara satu premis dengan premis yang lainnya, serta dari hal tersebut dapat menarik suatu kesimpulan yang logis. Baik semuanya, dicukupkan sampai sini saja pembahasan mengenai logika dan bahasa. Semoga ilmu, wawasan, serta penjelasan yang saya berikan dapat dipahami serta bermanfaat bagi kalian semua. See you again with my next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.